kita sekarang melihat beberapa hal sebagai pendahuluan sebelum kita menyelidiki Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. 5.000 orang diberi makan. Membaca Injil Yohanes pasal 6, kita harus menyadari bahwa kita tamu di dalam pasal ini. Pasal 6 ini ditulis terutama untuk orang Yahudi, untuk menginjili mereka. Menurut pasal 6 ayat 4, Hari Raya Paskah sudah dekat. Dan kita mengerti bahwa hari-hari Paskah adalah hari-hari di mana semangat nasionalisme meningkat. Maka tidak mengherankan mereka mau mengambil Tuhan Yesus dengan paksa dan memaksa dia menjadi raja bagi mereka melawan Roma untuk menghancurkan Roma. Di dalam liturgi sinagoge pada hari-hari Paskah ini, mereka membaca beberapa pasal di kitab suci mereka secara berturut-turut. Pada 1 tahun mereka akan baca Keluaran pasal 1 sampai 8. Tahun berikut mereka akan membaca di liturgi mereka Keluaran pasal 11 sampai 16, dan tahun berikut mereka akan membaca Bilangan pasal 6 sampai 14. Kemudian tahun berikut mereka akan kembali membaca Keluaran pasal 1 sampai 8 dan seterusnya. Sebagai tambahan mereka akan membaca Yesaya pasal 51 ayat 6 dan Yesaya pasal 54 dan 55. Pada masa Paskah, orang-orang Yahudi pasti merenungkan keselamatan yang nenek moyang mereka alami dan keselamatan yang akan mereka alami dari Allah mereka. Mereka pasti merenungkan domba Paskah dan darahnya. Mereka pasti memikirkan, merenungkan mana yang dimakan oleh nenek moyang mereka di padang gurun. Mereka pasti merenungkan penyeberangan laut yang dialami nenek moyang mereka. Mereka pasti merenungkan Keluaran pasal 3 ayat 14 yang aku adalah, yang dalam bahasa Yunani ego emi, yang akan diucapkan nanti oleh Tuhan Yesus di dalam pasal ini. Dan juga mereka akan melihat di dalam pembacaan mereka di sinagoge bahwa umat Israel banyak mengeluh pada masa Paskah, Keluaran, dan masa mereka 40 tahun mereka di padang gurun. Mari kita melihat bagaimana peristiwa dan tema-tema itu tadi masuk di dalam pasal 6 ini. Keselamatan? Ya, Tuhan Yesus memberi keselamatan. Tuhan Yesus adalah anak domba Allah. Mana roti itu yang mereka makan di padang gurun? Tuhan Yesus adalah roti hidup. Dan dia memberi roti kepada 5.000 orang. Penyeberangan laut, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Dan Mazmur 77 ayat 19 sampai 20 menyatakan hubungan itu yang lebih jelas. Dan ya, saya katakan tadi, aku adalah ego emi, dia mengucapkan itu di dalam pasal 6 ayat 20. Mengeluh, oh ya mengeluh, di dalam pasal 6 ayat 41 dan pasal 6 ayat 60 sampai 66, orang Yahudi banyak mengeluh, sama seperti nenek moyang mereka di dalam kitab Keluaran. Jadi mana? Di penyeberangan laut, ego emi, aku adalah itu, dan mengeluh, tema-tema itu ada di dalam Paskah, Keluaran, dan peristiwa di padang gurun, dan juga di Yohanes pasal 6. Kaitan-kaitan ini semuanya menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah Paskah, Juru Selamat, keselamatan dari perhambaan yang
nenek moyang mereka alami di Mesir merupakan gambar dari keselamatan yang ditawarkan oleh Allah yang sama. Keselamatan bukan dari perbudakan di Mesir, tapi keselamatan dari perhambaan pada dosa. Mazmur 107 ayat 4 dan 5, ayat 9, ayat 25 sampai 30, semuanya menegaskan mengenai kelaparan yang dipuaskan, dan mana, dan badai, dan ketakutan, dan pertolongan Allah yang membawa mereka pada keselamatan, keadaan yang aman. Hubungan-hubungan ini pasti diamati, disadari oleh pendengar-pendengar Yahudi dan kemudian hari pembaca-pembaca Yahudi yang membaca Injil Yohanes pasal 6 ini. Maka pasal 6 ini membawa pernyataan yang jelas bahwa Yesus Kristus adalah Allah dan sama seperti Allah menyelamatkan Israel dari Mesir, demikian juga Tuhan Yesus akan menyelamatkan Israel dari kuasa dan hukuman dosa. 5,000 orang diberi makan, mujizat. Ini juga menjadi tanda bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang akan membawa kerajaan Allah dengan segala kemakmurannya. Mujizat ini bahwa 5,000 orang diberi makan adalah mujizat yang satu-satunya selain kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang dicatat di dalam setiap 4 Injil. Sarjana liberal yang tidak suka yang supranatural mempunyai 2 cara untuk menghapus unsur-unsur supranatural dari pasal ini, dari bagian ini. Satu, cara mereka berkata bahwa sebenarnya tidak dicatat di dalam pasal ini, tetapi mereka yang pergi mengikuti Tuhan Yesus, mereka membawa roti dan ikan supaya mereka dapat makan. Hanya itu di kantong mereka, tidak dilihat orang. Kemudian waktu mereka semua melihat anak kecil yang begitu baik hati, yang menyerahkan kepada Tuhan Yesus Kristus dan murid-muridnya segala makanannya, hati mereka dibuka dan mereka mengeluarkan roti dan ikan dari kantong mereka dan semua boleh makan sampai kenyang. Itu satu penjelasan untuk menghilangkan yang supranatural dari bagian ini. Cara kedua, mereka berkata, oh ya, setiap orang hanya makan sedikit dari roti itu, sedikit dari ikan itu, seperti perjamuan kudus. Dan dengan demikian, setiap orang boleh makan, setiap orang dapat makan. Ya, sarjana-sarjana yang menawarkan penjelasan seperti itu tidak percaya pada yang supranatural. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus dapat melakukan mujizat. Dan kita yang menerima firman Allah, Alkitab sebagai firman Allah, kita tidak mungkin menerima penjelasan seperti itu. Ya, bagian ini menceritakan suatu mujizat yang luar biasa. 5,000 orang diberi makan dari roti yang sedikit dan ikan yang sedikit itu. Yohanes mengadakan suatu hubungan yang kuat antara Tuhan Allah yang memberi umat Israel di padang gurun mana untuk dimakan, dan Tuhan Yesus yang memberikan kepada mereka roti di seberang sana dari Danau Galilea. Orang Yahudi masa sekarang dan mungkin juga masa itu berdoa sebelum makan. Ya Tuhan Allah, hayotze lechem min haaretz, yang mengeluarkan roti dari bumi. Dan di sini
Di dalam pasal 6 ayat 1 sampai 15, kita melihat Tuhan Allah mengeluarkan roti dari bumi, memberikan kepada mereka di seberang sana di Danau Galilea itu. Demikian beberapa hal sebagai latar belakang pada Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Dalam video yang berikut, kita akan melihat mujizat 5.000 orang diberi makan dalam Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15.